billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barakah ini, mengawali acara ini dengan sepenuh hati pula memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menganugerahkan untuk kita semuanya hati yang lapang, hati yang bening, hati yang bersih dan tulus ikhlas, agar dapat kita mengawali acara ini dengan bersama-sama sepenuh hati menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah jualah kita semua masih diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah menganugerahi kita dengan nikmat sehat walafiat, sehingga insya Allah kita bersama orang-orang yang kita kasihi masih sangat leluasa pula di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama tentunya di dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini, berupaya kita untuk terus saling ajak mengajak dan saling ingat mengingatkan, yaitu untuk menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Itulah nikmat iman dan Islam. Dengan keberadaan nikmat iman dan Islam ini, insya Allah kita semuanya menyadari bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang melekat dan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, semuanya hanyalah atas kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya di dalam kita melaksanakan ngaji bareng online yang telah kita laksanakan beratus-ratus hari ini, semuanya hanya izin Allah. Allah yang telah memberikan kemantaban hati untuk kita. Allah yang telah memantapkan hati untuk menjadikan acara ini sebagai prioritas utama di dalam kita mengawali langkah-langkah kehidupan yang insya Allah kita jalani hari ini. Seraya berharap dan berdoa kepada Allah semoga atas apa yang kita laksanakan ini benar-benar menjadi langkah pertama dan utama kita mengawali langkah-langkah kehidupan yang insya Allah kita jalani pada hari ini ataupun esok ketika Allah masih mengizinkannya. Seraya pula tentunya berharap kepada Allah semoga atas apa yang kita ikhtiar dan kita jalani dan atas izin Allah ini, semoga tidak saja Allah berikan kemudahan bagi kita di dalam melaksanakan pembacaan, baik di dalam membaca ataupun melantunkan, menyimak ataupun mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran ini. Namun semoga pula Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk dapat memahami, menyelami, memaknai setiap pesan yang terkandung dalam setiap huruf kata dan ayat yang kita baca setiap pagi hari ini. Semoga Allah berikan kesan yang sangat mendalam dan semoga semuanya menjadi bagian dari hikmah, dari hidayah dan inayah Allah berikan bagi kita semuanya. Dan semoga kita semua pun dapat beristiqomah menjadikan setiap petunjuk yang Allah berikan kepada kita semuanya sebagai lentera, petunjuk dan penerang jalan bagi kita semuanya di dalam menelusuri perjalanan kehidupan. Yang boleh jadi Bapak dan Ibu ketika kita memperhatikan bahwa betapa satu persatu dari saudara-saudara kita yang berada di dalam forum ini, yang biasa kita sapa, yang kita ucapkan salam dan doa untuknya,
satu persatu telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang mengetahui kapan sesungguhnya giliran kita itu akan tiba kembali kepada Allah. Sehingga tiada lain Bapak dan Ibu di dalam forum kebersamaan seperti inilah. Sama-sama kita saling menguatkan hati, sama-sama saling memberi motivasi. Seraya pula kita saling berdoakan semoga kita benar-benar diberikan dalam keistiqomahan dan dalam iman dan Islam ini. Dan semoga benar-benar hari yang kita jalani adalah hari-hari yang senantiasa dalam naungan rahmat, barokah, dan ridho Allah. Sampai ketika tiba waktunya, ketika kita kembali kepada Allah, semoga Allah kembalikan dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amal kita, diampuni dosa dan kesalahan kita. Dan tentunya dengan iringan doa dari keluarga dan sahabat-sahabat kita, semoga kita dikembalikan kepada Allah dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amal kita, diampuni segala dosa dan kesalahan kita, kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita semuanya menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Hamba Allah yang diridhoi. Kita kembali kepada Allah sesuai dengan himbauan Allah dalam keadaan Allah ridho. Dan kita pun sukacita pula kembali kepada Allah. Ditempatkan, dimasukkan di dalam golongan hambanya. Dan ditempatkan di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula tiada henti kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya. Hanya keteladanan yang kita dapati ketika Allah memberikan keistiqomahan bagi kita semuanya di dalam menelusuri sejarah dan perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dalam setiap tarikan nafas dan setiap langkah kita Allah tambah kadar kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan berbekalkan cinta itulah tentunya atas lindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dapat mengikuti secara seksama atas apa yang telah dihadirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga pula kita menjadi bagian dari hamba Allah yang dapat mengikuti perintah Allah ketika Allah menyampaikan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada kita semuanya, "Fattabi'uni." Ikutilah aku. Dan bagaimana kemudian atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala disampaikan di dalam pesan dan ayat ini. Apabila kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kita semuanya dan Allah pun akan mengampuni dosa kita. Dan Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Di dalam penelusuran segala keteladanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada pagi hari ini Bapak dan Ibu ingin sekali saya menyampaikan bahwa bagaimana Rasulullah mengajarkan dan menyampaikan mengenai syukur. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi hal yang demikian kecuali hanya pada seorang mukmin sejati." Di mana digambarkan dalam hal ini seorang mukmin sejati tersebut adalah jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Dalam hadis berikutnya yang diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, ketika itu hujan turun di masa Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah bersabda, "Atas hujan ini ada manusia yang bersyukur dan ada yang kufur nikmat. Orang yang bersyukur berkata, 'Inilah rahmat Allah.' Sementara orang yang kufur nikmat berkata, 'Oh, pantas saja tadi ada tanda begini dan begitu.'"
Dalam hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, dua kenikmatan, kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur. Dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sungguh dia telah kufur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika engkau tidak mampu membalasnya, maka doakan dia hingga engkau merasa bahwa engkau telah mensyukuri kebaikan tersebut. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cinta kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, beberapa mutiara dari keteladanan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita dapat menyerap segala pesan dan makna yang terkandung di dalamnya, sebagaimana Allah menyampaikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur, maka sebuah keniscayaan Allah akan menambah nikmat itu. Dan sesungguhnya syukur adalah merupakan perbuatan kebaikan. Dan perbuatan kebaikan itu atas bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam setiap kebaikan, sebagaimana Allah menyampaikan, in ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, sesungguhnya hal itu adalah hakikatnya adalah kebaikan kepada diri sendiri. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kita menelusuri keteladanan kehidupan Rasulullah SAW. Semoga kita dapat memahami dan mempraktekkan atas apa yang telah disampaikannya. Dan sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, atas apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, kita bisa mendapati bahwa kebahagiaan itu bergandengan dengan rasa syukur. Tidak ada bahagia tanpa diawali rasa syukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Maka semoga Bapak dan Ibu, setiap kebaikan yang kita dapati dalam kehidupan ini, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk rasa syukur itu, dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan semuanya untuk kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula Bapak dan Ibu kita saling menyemangati, menjadikan forum ini sebagai wahana untuk kita semuanya menyampaikan terima kasih tidak terhingga atas apa yang telah diberikan oleh ayah dan ibu kita. Terlalu sedikit yang bisa kita lakukan untuk ayah dan ibu kita, baik ketika hidupnya ataupun setelah ayah dan ibu kita tiada. Tidak akan pernah sebanding atas apa yang bisa kita lakukan terhadap keduanya dibandingkan dengan apa yang telah kita terima dari mereka. Terlalu kecil kalau seandainya kita ingin membanding-bandingkannya. Sangatlah tidak sebanding semuanya itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya ingat sekali ketika itu, guru kita, Kiai Haji Profesor Dr. Nasaruddin Umar, untuk menggambarkan seperti apa kira-kira perbandingan ataupun analogi dari kebaikan yang telah diberikan oleh ayah dan ibu kita atas izin dan rahmat Allah, serta kebaikan yang bisa kita berikan kepada mereka. Beliau menggambarkan sebuah analogi dan saya sangat terkesan dengan analogi itu. Kalau seandainya kita membayangkan bahwa kasih sayang orang tua kita itu
seperti halnya air yang tercurah ketika hujan itu. Dan air itu jatuh di atas atap rumah kita semuanya. Maka itulah sesungguhnya kasih sayang orang tua yang diberikan kepada kita. Sementara, bagaimana menggambarkan kasih sayang yang bisa kita berikan kepada ayah dan ibu kita? Ada seperti halnya air yang memercik di dinding rumah kita itu ketika hujan. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati bahwa seberapa banyak air yang bisa memerciki rumah kita dibandingkan dengan air yang telah diturunkan di atas rumah kita. Maka paling tidak itulah sebagai gambarannya, walaupun boleh jadi tidak terlalu pas gambaran itu. Namun sepatutnya Bapak dan Ibu kita membayangkan dan kemudian kita mengukur, walaupun kita tidak mampu mengukurnya. Kita tidak akan pernah mampu menginventarisir segala kebaikan yang telah dihadirkan oleh ayah dan ibu kita untuk kita. Maka dari itu kita menjadikan Bapak Ibu sekalian, forum ini adalah sebagai bagian upaya dan ikhtiar kita. Baik di dalam melanjutkan dan merajut tali silaturahim dengan ayah dan ibu kita. Dan utamanya tentunya mendoakan untuk segala kebahagiaan bagi keduanya. Kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, semoga Allah terima seluruh amalnya, Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Allah lapangkan alam kuburnya. Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan bagi mereka. Dan semoga hanya bagian dari taman-taman surga menjadi taman kebahagiaan tiada tara. Bagi keduanya di alam kubur sampai nanti Allah bangkitkan ayah dan ibu kita di jannah terbaiknya. Begitupun kepada ayah dan ibu kita yang boleh jadi pada saat itu Allah masih izinkan untuk bersama-sama dengan kita. Dalam usia senja mereka tentunya mereka tidaklah segagah dan sekuat dulu lagi. Namun kita harus yakin Bapak dan Ibu bahwa tidak akan pernah surut kasih sayang orang tua itu kepada kita. Sama seperti halnya yang kita rasakan sendiri kepada anak-anak kita. Walaupun boleh jadi dalam perjalanan kehidupannya, ada kadangkala hal-hal yang tidak sesuai dengan kita harapkan. Namun hal itu tidak memupus, tidak pernah mengurangi cinta dan harapan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala kebaikan mereka. Maka semoga doa yang kita hantarkan untuk ayah dan ibu kita di pagi hari ini menjadi doa yang Allah kabulkan, Allah berikan yang terbaik justru untuk keduanya. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini dalam bagian dan upaya kita untuk merajut tali silaturahim antara kita semuanya, maka kita menjadikan pula forum ini untuk saling mendoakan antara kita semuanya. Bahwa kekuatan utama kita sebetulnya hanya doa, Bapak dan Ibu. Dan itulah yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Betapa tidak berdayanya kita sesungguhnya di dalam kehidupan ini. Maka kekuatan yang kita miliki adalah doa. Senjata orang beriman itu doa. Dikarenakan doa tidak akan mungkin dihantarkan oleh orang yang tidak beriman. Maka di dalam kita menyampaikan dan menghantarkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bapak dan Ibu, salah satu aspek doa. Sadarkah kita dengan apa yang kita minta? Betulkah kita membutuhkannya? Dikarenakan seringkali kita berdoa, kita tidak tahu apa yang kita minta. Tidak lebih doa hanya sekedar ritual semata. Doa yang sudah hafal, dan kita baca begitu saja, padahal betapa pentingnya kita meresapi setiap doa yang kita hantarkan. Dan kemudian kita yakin bahwa kita sangat membutuhkan apa-apa yang kita minta tersebut. Dikarenakan dengan kesadaran bahwa kita membutuhkan,
segala sesuatu yang kita tempatkan dalam doa, maka kita akan sungguh-sungguh memintanya. Sebagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk sesuatu yang tidak kita butuhkan, maka boleh jadi kita biasa-biasa saja. Tetapi ketika betul-betul hal itu kita butuhkan, maka kita akan memintanya apabila kita tidak memilikinya. Dan kemudian kita harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Keyakinan itulah insya Allah memotivasi pula kesungguhan kita di dalam menyampaikan doa. Nah, Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini kita hantarkan doa untuk saudara-saudara kita semuanya yang tengah mendapatkan ujian dari Allah berupa sakit ataupun ujian kehidupan lainnya. Kita berikan keistiqomahan semoga Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam untuk kita semuanya. Dan semoga Allah angkat sakit kita, baik dikarenakan COVID ataupun sakit lainnya. Dan semoga Allah berikan kekuatan dan kesabaran bagi kita semuanya di dalam menjalaninya. Dan semoga dengan kesabaran dan keikhlasan itulah Allah lunturkan segala dosa dan kesalahan kita, dan Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu untuk saudara kita, Bapak Yusuf Madewa. Beliau adinda tercinta dari Ibu Suce Madewa, dari Ibu Desi Madewa, yang saat ini tengah ditangani di ICU Rumah Sakit Sari Asih Ciputat. Betapa Bapak dan Ibu kita membayangkan bahwa betapa Ibu Suce dan seluruh saudara dan saudarinya menginginkan agar Pak Yusuf Madewa diberikan kesehatan. Maka semoga kita pun membantu dengan doa kita. Semoga Pak Yusuf Madewa Allah sehat dan Allah sembuhkan kembali. Allah jaga keistiqomahan dan dalam iman dan Islamnya. Dan semoga Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaannya, serta Allah lunturkan segala dosa dan kesalahannya. Begitupun kepada Ibu Pung, Bapak dan Ibu senior kita yang berada dalam forum ini, lebih daripada 80 tahun usianya kini. Beliau lagi terpapar COVID saat ini, sudah beberapa waktu. Sama-sama kita mendoakan semoga Ibu Pung diberikan kekuatan dan kesabaran. Dan semoga Ibu Pung segera Allah sehatkan kembali, Allah kuatkan kembali, pulih kembali sehingga dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Dan begitupun kita sama-sama mendoakan untuk Bapak Adang Supriyatna, suami tercinta dari Ibu Ida Saidah. Dan tentunya kita mendoakan juga saudara kita Ibu Inun Wibowo. Dan boleh jadi banyak lagi saudara kita yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Pak Yasmil Anwar, kita masih belum melihat beliau hadir di forum ini. Dan kemudian Bapak Ahmad Syarif Puradimaja. Dan saudara-saudara kita yang lainnya. Sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu bahwa boleh jadi ada saudara kita yang tidak kita ketahui namanya secara khusus. Namun pada pagi hari ini dalam keadaan sakit, atau boleh jadi dalam keadaan berbaring namun terus mengikuti forum ngaji bareng online ini. Semoga segala keistiqomahan ini akan menghadirkan kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Semoga seluruh yang sakit, seluruh yang mendapatkan ujian Allah sehatkan dan Allah sembuhkan. Dan semoga segala keikhlasan dan kesabarannya Allah angkat derajat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada hari ini Bapak Ibu sekalian, sebagaimana biasanya lebih 2,5 tahun ini, setiap hari Rabu kita ditemani oleh Pak Ismail, bahwa betapa beliau istiqomah Bapak dan Ibu sejak hari pertama forum ngaji bareng online ini. Namun 2 hari yang lalu saya menerima pesan melalui WA dari beliau bahwa beliau mendapatkan ujian sakit Bapak dan Ibu. Semoga Allah sehatkan. Ada indikasi sakit di paru-parunya sehingga beliau disarankan oleh dokter untuk istirahat dulu. Menemani kita di dalam forum ini Bapak dan Ibu. Dan betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Saya merasakan motivasi yang luar biasa dengan kehadiran beliau. Bahwa bagaimana beliau, walaupun kadang-kadang tidak begitu jelas melihat hurufnya, namun beliau tetap sabar. Walaupun kemudian ada yang kurang pas ketika saya mengulangi lagi, beliau tetap sabar mengikutinya. Dan bahkan apa yang saya dengar dari beliau ketika
saya mengulang-ulang membaca ayat itu, beliau tahu bahwa itu bukannya sekedar mengulang, tetapi ada sesuatu yang dikoreksi di sana. Beliau bahkan bahagia ketika tahu bahwa sedang dikoreksi bacaannya. Dan itulah yang saya dapati pada sosok Pak Ismail ini. Kita doakan Bapak dan Ibu, semoga Pak Ismail sehat kembali. Terima kasih Pak Ismail sudah mendampingi lebih 2,5 tahun dalam bersama-sama melaksanakan kaji baring ini. Semoga Pak Ismail segera sehat, Pak Ismail sehat. Allah sembuhkan kembali. Doa kami semuanya untuk Pak Ismail. Dan semoga setiap huruf, kata, dan ayat yang Pak Ismail bacakan di dalam forum ini, inilah investasi terbesar yang Pak Ismail dapati. Sehingga semoga melalui setiap huruf, setiap kata, ribuan huruf, kata, dan ayat yang telah dibaca, semoga hal ini menjadi pintu kebahagiaan yang Allah bukakan bagi Pak Ismail dalam kehidupan dunia dan akhirat nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan dengan membaca ayat ke-18 sampai dengan ayat ke-22 dari surah Al-Isra, surah Bani Israil. Semoga melalui setiap huruf, setiap kata, dan ayat kita baca di pagi hari ini, Allah bukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, dan maghfirahnya untuk kita semuanya. Bersama seluruh doa-doa dan harapan serta pinta yang telah kita sampaikan dalam forum ini, semoga Allah mengabulkannya dan Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini menggantikan Pak Ismail, insya Allah kita akan didampingi oleh Ustadz Mahfudul Khuluki. Semoga atas izin dan rahmat Allah kita bisa mendapatkan pengganti tetap dari Pak Ismail, Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya. Amin. Ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها. 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 عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد
ثم جعلنا له ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا 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 ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن 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 فأولئك كان سعيهم مشكورا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء كلا نمد هؤلاء وهؤلاء كلا نمد هؤلاء وهؤلاء كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض
انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. صدق الله